Pengertian kelompok sosial dalam kehidupan. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang berinteraksi satu sama lain dan memiliki kesadaran bersama sebagai bagian dari suatu kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, kelompok sosial memainkan peran penting karena mereka membantu membentuk identitas individu, memberikan dukungan emosional, serta memfasilitasi kerjasama dan komunikasi di dalam masyarakat. Syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial dalam kehidupan. Kelompok sosial terbentuk ketika sejumlah individu berinteraksi secara berulang dan memiliki kepentingan bersama. Berikut adalah syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. 1. Adanya interaksi sosial. Kelompok sosial terbentuk ketika individu-individu dalam kelompok tersebut berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini bisa berupa komunikasi, kerjasama, atau hubungan sosial lainnya yang berlangsung secara berkelanjutan. 2. Adanya kepentingan atau tujuan bersama. Individu-individu yang tergabung dalam kelompok sosial biasanya memiliki kepentingan atau tujuan yang sama. Kepentingan bersama ini bisa berkaitan dengan pekerjaan, hobi, ideologi, atau tujuan lainnya yang ingin dicapai bersama-sama. 4. Kesadaran akan keanggotaan kelompok. Anggota kelompok sosial memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari kelompok tersebut. Mereka merasa memiliki identitas bersama yang membedakan mereka dari individu atau kelompok lain di luar kelompok tersebut. 5. Adanya norma dan nilai yang sama. Setiap kelompok sosial memiliki norma dan nilai yang diikuti oleh anggotanya. Norma dan nilai ini berfungsi sebagai panduan bagi perilaku anggota dalam kelompok, serta memperkuat solidaritas dan kohesi kelompok. 6. Adanya struktur sosial. Kelompok sosial biasanya memiliki struktur atau organisasi tertentu yang mengatur peran dan posisi anggotanya. Struktur ini bisa formal seperti dalam organisasi atau institusi, atau informal seperti dalam keluarga atau kelompok teman. 7. Keberlangsungan waktu. Kelompok sosial biasanya terbentuk dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Meskipun kelompok ini bisa bersifat sementara atau jangka panjang, keberlangsungan waktu adalah syarat penting dalam membentuk identitas dan kohesi kelompok. 8. Adanya rasa solidaritas. Rasa solidaritas atau rasa kesatuan di antara anggota kelompok sangat penting dalam pembentukan kelompok sosial. Solidaritas memperkuat hubungan antar anggota dan menciptakan rasa saling memiliki serta tanggung jawab bersama. Sebuah kelompok sosial dapat terbentuk dan berkembang menjadi entitas yang memiliki peran dan fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Teori kelompok sosial dalam kehidupan. Menurut para ahli, teori tentang kelompok sosial dalam kehidupan manusia telah dikembangkan oleh berbagai ahli sosiologi dan psikologi. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli mengenai teori kelompok sosial. 1. Emil Durkheim tahun 1858 sampai tahun 1917. Solidaritas sosial. Durkheim memandang bahwa kelompok sosial adalah esensial dalam menciptakan solidaritas sosial yang dibagi menjadi dua jenis, solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik terjadi dalam masyarakat yang lebih sederhana, di mana individu memiliki kesamaan dalam fungsi dan tugas. Solidaritas organik, di sisi lain, terjadi dalam masyarakat yang lebih kompleks, di mana individu memiliki peran yang berbeda, tetapi saling bergantung satu sama lain. 2. Max Weber tahun 1864 sampai tahun 1920. Tindakan sosial. Weber mengkaji bagaimana kelompok sosial terbentuk berdasarkan tindakan sosial. Menurutnya, kelompok sosial terdiri dari individu-individu yang berinteraksi berdasarkan pemahaman bersama tentang tujuan atau nilai-nilai tertentu. Tindakan sosial ini dibedakan menjadi 4 jenis: rasional, instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional. 3. Charles Horton Coley tahun 1864 sampai tahun 1929. Kelompok primer dan sekunder. Coley mengembangkan konsep kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok kecil dengan hubungan yang erat, seperti keluarga atau teman dekat, di mana interaksi bersifat personal dan langsung.
Kelompok sekunder lebih besar dan lebih formal, seperti organisasi atau institusi di mana hubungan bersifat impersonal dan berdasarkan tujuan tertentu. Setiap teori ini memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana kelompok sosial terbentuk, berfungsi, dan mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Faktor-faktor kelompok sosial dalam kehidupan. Kelompok sosial terbentuk dan berkembang dalam kehidupan karena beberapa faktor penting yang mempengaruhi keberadaan dan dinamika kelompok tersebut. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial. 1. Kesamaan minat dan tujuan. 2. Nilai dan norma bersama. 3. Ikatan keluarga dan kekerabatan. 4. Proximity atau kedekatan geografis. 5. Pekerjaan atau profesi. 6. Kebutuhan sosial. 7. Tekanan sosial atau konformitasi. 8. Identitas dan pengakuan diri. 9. Pengaruh media dan teknologi. Partikularisme. Partikularisme adalah suatu pandangan atau prinsip yang menekankan kepentingan, nilai, atau karakteristik khas dari kelompok, individu, atau entitas tertentu, seringkali dengan mengabaikan atau mengesampingkan prinsip-prinsip yang bersifat universal atau umum. Dalam konteks ini, partikularisme cenderung fokus pada keunikan dan perbedaan yang dimiliki oleh entitas tertentu, baik itu budaya, etnis, agama, atau bahkan pandangan politik, daripada mencari nilai-nilai atau aturan yang berlaku secara universal untuk semua kelompok. Eksklusivisme. Eksklusivisme adalah pandangan atau sikap yang menganggap kelompok, keyakinan, atau pandangan tertentu sebagai satu-satunya yang benar atau valid, sambil menolak atau mengecualikan kelompok, keyakinan, atau pandangan lain. Sikap ini dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti agama, politik, budaya, atau sosial. Eksklusivisme seringkali menimbulkan batasan yang ketat antara kita dan mereka, yang bisa mengarah pada diskriminasi atau intoleransi terhadap kelompok atau pandangan yang berbeda. Contoh kelompok sosial dalam kehidupan. Contoh kelompok sosial termasuk keluarga, kelompok teman, organisasi, komunitas, dan kelompok kerja. Setiap kelompok sosial memiliki struktur, norma, dan tujuan yang berbeda yang membantu anggotanya memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis mereka. Kelompok sosial juga dapat mempengaruhi perilaku individu melalui tekanan kelompok dan norma sosial yang berlaku dalam kelompok tersebut. Contoh masalah pada kelompok sosial dalam kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh masalah yang sering dihadapi oleh kelompok sosial dalam kehidupan, serta cara menanggulanginya. 1. Diskriminasi masalah. Diskriminasi terjadi ketika individu atau kelompok diperlakukan secara tidak adil karena perbedaan ras, agama, gender, atau status sosial. Cara menanggulangi. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan sosial. 2. Kemiskinan masalah. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Cara menanggulangi. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan. Memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua orang. 3. Konflik sosial masalah. Konflik sosial dapat terjadi antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat, seringkali dipicu oleh perbedaan pandangan politik, agama, atau budaya. Cara menanggulangi. Mengembangkan dialog antar kelompok untuk membangun pemahaman dan toleransi. Meningkatkan peran mediator atau fasilitator dalam menyelesaikan konflik secara damai. Menghadapi masalah-masalah sosial ini membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi sosial, hingga masyarakat umum, untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. Kesimpulan. Berdasarkan para ahli, kesimpulan daripada kelompok sosial adalah sebuah bentuk dari sekumpulan dari berbagai macam bentuk akan individu yang dimana akan saling melakukan kegiatan interaksi dengan sebuah bentuk pola yang dimana akan selalu terorganisir, akan tetapi tidak akan terdapat sebuah ikatan yang dimana biasanya
akan terjadi pada sebuah organisasi.